Puji Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita boleh bersyukur karena perlindungan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Syukur di tengah-tengah kesibukan, kemeriahan dari saudara kita, sanak famili yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya saudara ada kesempatan bisa bersilaturahmi dengan tetangga, sanak famili dan lain sebagainya. Semuanya itu baik demi membangun kebersamaan, kerukunan, hingga kemuliaan Tuhan terus terbangun, sehingga dari dalam hidup kita terpancar kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali membaca bahwa ketika kita ini hidup di zaman yang tidak pasti, kita harus yakini, kita harus percaya, dan terus kita belajar percaya bahwa di dalam Kristus ada kepastian. Kita melihat, kita menyaksikan ketika ada orang, ada komunitas, ada sekelompok umat manusia belajar tentang kitab suci, belajar tentang kebenaran, tetapi hidupnya juga tidak mau dalam kebenaran. Ketika orang belajar tentang hidup damai itu bagaimana, tetapi justru mereka perang. Berapa ribu, berapa juta manusia yang mati karena ego manusia saling membunuh dengan senjata modern. Kalau saudara renungkan peperangan akhir zaman, itu peperangan teknologi tingkat tinggi, yang kalau bangsa yang kecil, yang tidak punya persenjataan yang mutakhir seperti itu, terus mau bikin apa? Terus mau mengandalkan apa? Terus keselamatan warganya terus bagaimana? Sementara gereja Tuhan ada di dalamnya. Kita hidup pada era ini, zaman ini. Peperangan sudah sebagaimana hanya dipegang, hanya satu ketukan, dua ketukan, remote control sudah ada di tangan. Tidak perlu lari-lari sana sini seperti zaman dulu. Itu kenyataan, itu fakta. Apakah mereka secara ilmu pengetahuan orang bodoh? Bukan. Mereka orang pintar semua, mereka orang cerdas semua. Tetapi kecerdasannya bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan dipersembahkan kepada Tuhan demi menciptakan suasana damai. Kecerdasannya untuk menciptakan sesuatu yang dimana barang itu dimanfaatkan untuk menghancurkan, dipersiapkan untuk menghancurkan, supaya bisa menguasai wilayah-wilayah bangsa-bangsa yang ada. Mereka punya kitab suci menurut pandangannya, tetapi kitab suci yang dipegangnya tidak bisa menciptakan suasana damai, justru membuat ludah sebanyak-banyaknya
disimpan dalam waktu yang lama, dipersiapkan untuk menghancurkan manusia juga. Apakah kalau sudah sampai di sini kita masih kurang yakin bahwa firman itu ya dan amin? Ketika Tuhan mengatakan menjelang kedatangannya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, saling membunuh, kasih kebanyakan orang semakin luntur. Saudara, ketika kita berbicara tentang rencana Tuhan, terbentuknya mempelai perempuan Tuhan, pengantin perempuan Tuhan, terbentuknya gereja sebagai organisme, bukan organisasi saja. Terbentuknya gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Berarti gereja dalam satu kesatuan utuh. Ini sesuatu yang betul-betul tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Manusia utuh dalam kodrat manusia, bukan kodrat ilahi. Manusia dalam kodratnya sebagai manusia tidak bisa mengerjakan pekerjaan besar ini tanpa manusia itu dilengkapi oleh Tuhan, tanpa manusia itu dipilih, dikhususkan oleh Tuhan. Tidak akan mungkin manusia bisa mengerjakan itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan besar yang menyangkut ini unity, ini komunitas besar. Sedangkan Adam dan Hawa dengan aturan yang sudah jelas, Adam dan Hawa tidak bisa mempertahankan tugas itu. Generasi selanjutnya di sana ada Nuh. Nuh akhirnya menjadi babak baru, keluarga yang dipandang berhasil mengikuti aturan kerajaan surga, menjadi keluarga yang berhasil bertanggung jawab untuk menyelamatkan keluarganya. Ketika keadilan Tuhan dinyatakan untuk menghapus kefasikan, menghukum kefasikan itu, maka di sisi lain ada orang-orang yang masih setia mengikuti aturan Tuhan, yaitu keluarganya Nuh. Di situ bukti keadilan Tuhan dinyatakan. Ada juga orang yang mengalami satu titik kesempurnaan, ada Henokh. Terus dalam turunannya di sana ada Nabi Elia, yang kenyataannya mereka mengalami tubuh keubahan, tidak mengalami kematian jasmani. Henokh diubahkan, Elia diubahkan. Ini gambaran pada akhir zaman kelak. Ini juga ada orang-orang yang secara khusus mengalami tubuh keubahan, tidak masuk dalam proses kematian jasmani, kematian daging, tetapi merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan, merasakan penyalipan daging karena ketaatan, mencuci dosa-dosanya dengan ketaatannya kepada kebenaran, sama halnya membersihkan dosa-dosanya itu, menguduskan dirinya dengan ketaatannya itu. Jadi menghargai salib, menghargai penebusan Tuhan, itu mentaati kebenaran, mengikuti kebenaran, sama halnya mencuci jubahnya. Wujud nyatanya mencuci jubah. Jubah itu pakaian yang kotor, dibersihkan dengan cara apa? Ngikuti kebenaran firman. Mencuci jubahmu, mencuci pakaianmu, kepribadianmu yang kotor, kepribadian kita yang buruk, pikiran kita yang buruk, di-upgrade oleh Tuhan dengan mengikuti kebenaran firman.
bahasanya Yohanes Rasul, mencuci jubah, menghargai kurban Kristus, bertindak, merespon. Kalau dicuci itu pasif, kalau mencuci berarti kita meresponi, kita merambatkan akar kita bergerak. Orang taat itu kan bergerak. Nah, tolong bersihkan. Kalau dilap kan bergerak. Saudara terkasih dalam Tuhan, Amsal pasal 15 ayat 4 dibaca. Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 1 sampai 4, tidak lama. Mulai ayat 1 sampai 4. Ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, terus Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. lidah lembut adalah pohon kehidupan, Tetapi lidah curang melukai hati. amin. Sampai situ. Saudara, betapa vitalnya lidah, betapa vitalnya organ tubuh yang namanya lidah, sehingga lidah juga merupakan sumber kebijaksanaan. Perkataan orang bijak, perkataan orang yang taat, di sana mengalir kelembutan hati, di sana mengalir kesetiaan, roh kesetiaan, roh kelembutan hati, yang akhirnya menjadi berkat, menjadi pohon kehidupan. Kita melihat kondisi zaman yang ketika Timur Tengah itu terusik sedikit, maka seluruh dunia merasakan dampaknya. Kita tahu sejarah, ada apa dengan Timur Tengah? Tuhan menciptakan area Taman Eden itu ada di sana. Ketika Adam dan Hawa hidup dalam harmoni sesuai ketetapan Tuhan, maka seluruh dunia aman. Ketika Raja Daud waktu itu membangun sinagoga, membangun bait Allah, disempurnakan oleh anaknya yaitu Salomo. Daud mempersiapkan materialnya sedemikian rupa dan akhirnya bangunan itu jadi. Di antaranya kemarin ada yang kena rudal. Itu dekat pagar apa ini menuju Bukit Zaitun, kota tua. Jadi bukan tembok Yerusalem, tepi barat, bukan tembok barat maksudnya. Kena rudal meleset. Ya enggak kebakar, itu batu. Jadi bangunan-bangunan yang ada di sana itu rata-rata kan batu semua. Dinding di sana enggak ada genteng. Di atas juga jembatan yang melengkung begitu, itu susunan batu-batu tanpa semen, utuh sampai sekarang, kuat sampai sekarang. Itu ada tekniknya, ada caranya.
dan batunya memang batu kuat. Ada rudal Iran kemarin yang meleset kena dekat jalan menuju ke Bukit Jayapura ini. Saudara, kalau kita melihat situasi yang sekarang terjadi, maka kita harus bertindak. Kita harus membangun diri dengan apa manusia terselamatkan. Tuhan sudah berulang kali menyampaikan bahwa kegerakan gereja pada akhir zaman itu dilaksanakan oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diperlengkapi dengan hikmat makrifat. Pakaian matahari, bulan, dan bintang itu pakaian kelembutan hati, itu pakaian kasih, itu pakaian pengharapan, itu pakaian iman. Dan betul-betul hanya cara Tuhan melindungi kita. Oleh sebab itu, sekalipun dunia dalam situasi ancaman yang sangat serius, Indonesia juga terdampak. Sebentar lagi saudara, apalagi yang ASN, akan ada kebijakan tentang kerja di rumah. Kerja 5 hari itu dipotong 1 hari, yang 1 hari kerja di rumah, dengan tujuan untuk mengurangi pemakaian BBM. Bahkan Bapak Presiden mengatakan kalau MBG itu nanti membuat defisit anggaran, akan di stop. Resiko para tenaga kerja MBG harus berhenti. Sudah pada berteriak-teriak tentang kami ini relawan, kami kerja malam. MBG itu, tenaga kerja MBG itu bukan relawan, tapi mereka bekerja dibayar sesuai UMR. Jadi kalau ada pekerja MBG yang mengatakan relawan, dia susah, ini tengah malam kami melek, tengah malam kami berjuang seperti ini. Kalau kami tidak bekerja, dapur MBG tidak mengepul, nanti anak kalian bagaimana, akan menderita selamanya. Loh, kalau gampang ya, selama ini tidak ada MBG, anak kita tidak menderita kok, sehat mereka kok. Tidak usah dipolitisir terlalu, markup berita terlalu ego begitu. Kita bersyukur MBG bertujuan untuk menambah nutrisi untuk anak-anak bangsa. Dan tinggal manajemennya yang kurang pas, kurang tepat. Manajemennya yang perlu dibenahi. Oleh sebab itu saudara terkait dengan Tuhan, bagaimana supaya kita ini sebagai umat Tuhan tampil sebagai pohon kehidupan di tengah-tengah kesulitan. Tuhan menjamin anak-anak Tuhan tetap terpelihara, anak-anak Tuhan tetap ada peluang bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yang penting ngikuti aturan Tuhan. Yang penting saatnya ibadah, ayo kita ibadah sungguh-sungguh. Saatnya sembahyang, kita tetap semangat sembahyang. Saatnya bekerja sungguh-sungguh, pantang menyerah. Jangan pilih-pilih pekerjaan, jangan malu bekerja apapun juga. Bahkan ada yang mengatakan, bahkan pemerintah juga sudah menganjurkan sudah lama, giatlah menanam dengan apapun, tidak ada tanah, dengan cara mungkin tabulan pot dan lain sebagainya. Karena apa? Lombok tidak perlu beli, daun-daunan tidak perlu beli. Sebab apa? Masa-masa sulit nanti mau bagaimana? Kalau dolar semakin naik, rupiah tidak ada harganya. Sebab itu bagaimana hidup kita menjadi pohon kehidupan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kejamnya manusia. Betul-betul
kalau kasih kebanyakan orang semakin luntur. Itulah tidak ada. Bahkan saudara saja tidak akan peduli dengan saudaranya. Dan banyak terjadi begitu. Ada anak dari kota pulang ke kampung, tidak mau tidur di rumah ibunya. Karena apa? Rumah ibunya lantainya masih tanah. Anak-anak kegerakan pembangun tubuh Kristus, imaman yang rajani, kalau sudah diberkati Tuhan, tetaplah menjadi imaman rajani yang bisa sebagai hamba. Ada saatnya sudah penuh kemuliaan, bisa juga sudah sebagai anak manusia, bisa merasakan proses kehidupan dengan baik. Ada saatnya sebagai anak Allah, dimuliakan, ditinggikan, penuh kuasa, bisa bertindak bijak, perkataanmu berpengaruh dimanapun saudara berada. Tetapi di sisi lain, ketika saudara menjadi hamba, sudah tetap siap. Jangan sampai sudah diberkati Tuhan, fasilitas ada, dengan makmu, dengan bapakmu yang sederhana, sudah tidak bisa nyapa. Dengan rumahmu, rumah kelahiranmu, sudah tidak mau masuk lagi, karena sudah berada di rumah yang megah. Siapa tahu satu saat di antara saudara, para gadis dipinang seorang konglomerat, seorang pangeran. Amin. Bukan dan untuk kemungkinan. Hidup itu bergerak. Jadi kalau kembali mengatakan, aku gak mikir kok gitu-gitu, loh, bahaya. Dulu ada jemaat itu mengatakan, saya gak mau nikah kok. Nyatanya ya nikah kok. Nyatanya ya nikah. Jadi manusia itu jangan terlalu ego dengan diri. Jadi pembangunan tubuh Kristus ini proyek besar. Kalau Adam dan Hawa, kalau Nuh juga berjuang, sampai Abraham begitu dimuliakan, anak keturunannya Abraham sampai sekarang begitu kuatnya, keturunannya Ishak, keturunannya Yakub, keturunannya Israel sampai sekarang, sebagaimana firman Tuhan, barang siapa mengutuki akan dikutuk. Mana ada jenderalnya Israel tewas? Ayo, tidak ada. Bahkan jenderalnya musuhnya tewas. Sudah tidak nih. Pemimpin manapun juga yang mengutuk bahkan ngancam Israel hilang. Para jenderal hilang. Baru ngomong, Israel akan aku hanguskan, dalam waktu 2 hari sudah 16. Kok iso secepat itu? Orang mengatakan itu anak kecil itu dibom loro ya, habis nyatanya rentek. Saudara, janji Tuhan itu betul-betul dahsyat. Nah, mari kita berpikir juga, kita ini bangsa kafir. Kita ini jaitun liar. Sekalipun jaitun liar, sekalipun bangsa kafir, tapi Tuhan juga mau komitmen dengan bangsa kafir. Dengan catatan, kita nurut ikuti aturannya. Sesuai dengan tahapannya. Kalau tabernakel itu mulai dikumandangkan untuk dibangun, maka tukangnya juga fokus membangun tabernakel itu. Dalam pembangunan tabernakel, masing-masing kan punya job. Ada yang khusus meminta benang, ada yang khusus menempa untuk menjadi pelita emas, ada yang khusus membuat tabut perjanjian, ada yang khusus membuat papan-papan, ada yang khusus bikin patok-patoknya, ada yang khusus bikin tali-talinya. Banyak ahli-ahli bangunan di sana harus fokus dengan tugasnya masing-masing. Ketika masing-masing tukang fokus pada tugasnya, di sana ada aturannya.
Caranya bikin bejana pembasuhan seperti apa, bahannya berapa yang diperlukan, tembaga berapa gram, berapa kilo, ada aturannya. Mezbah korban bakaran ada ukurannya, berapa kayu yang diperlukan, berapa tembaga yang dipakai untuk memolesnya. Semua ada aturannya, ada tukang membuatnya. Ada tukang buat tiang-tiang pintu kemah, tiang-tiang pintu tirai, semua harus bekerja sesuai aturan. Yang ditugasi buat pelita emas, fokusnya di situ, ikuti aturannya. Ibarat dipercaya pengajaran, kuasa Roh Kudus dengan manifestasinya, ada karunia-karunia di sana. Ada jabatan rohani di sana, ada buah-buah roh di sana. Pengajaran ini fokus. Hamba Tuhan spesialis di situ. Ada hamba Tuhan spesialis mentobatkan orang, bikin mezbah kurban bakaran. Ada yang spesialis pembaharuan kelahiran baru di situ. Jadi kalau para tukang ini lagi fokus ngerjakan, jangan dihakimi. Jadi kalau kita bicara tentang tabernakel sejati, tubuh Kristus, mempelainya Tuhan, nanti semua akan dikumpulkan. Ada hamba Tuhan yang spesialis penginjilan di pintu gerbang, dari orang yang tidak percaya ditobatkan lewat pemberitaannya. Jangan dihakimi hamba Tuhan pintu gerbang. Nanti masuk zaman antikris. Hamba Tuhan bejana pembasuhan, nanti masuk zaman antikris. Karena itu halaman. Terus kalau tabernakel yang dikorelasikan dengan tubuh manusia, namanya tubuh dari kepala sampai kaki. Yang masuk kerajaan surga, apa tubuhnya atau dari pinggang sampai ke atas? Kakinya masuk tidak? Tentang persoalan zaman antikris itu nanti, wah di sana nanti begitu. Sudah ada kekuatan, ada hamba Tuhan yang ditugaskan di sana. Yang penting nurut, selamat, menurut itu. Artinya, jangan sampai kita merasa di ruang suci, terus nanti memaki-maki yang ada di sana, yang lagi berjalan menuju kesempurnaan. Jangan. Sinergi antara kepala, antara tubuh, organ-organ tubuh ini, jantung, paru-paru, pankreas dan lain sebagainya, di sana ada ginjal, dengan kaki, semua kan terkoneksi kan. Kalau bicara mempelai, yang di halaman itu sikil, kaki, gelem mempelai buntung. Kalau dikembangkan gitu, orang ini kalau dikorelasikan tabernakel ini tubuh manusia, mempelainya Tuhan, kan dari kepala sampai kaki. Orang yang di halaman itu mempelai atau bukan? Ini korelasi tabernakel dalam tubuh manusia. Layak tidak dikatakan mempelai. Nanti itu dibilang, kan ada undangan barang, ingat pikiranmu. Nah yang dunia ada undangan barang. Di surga kumpul kabeh. Bingung kan? Jadi ini dikorelasikan tabernakel tubuh manusia full, mempelai itu dari kepala sampai kaki. Lah kaki itu posisinya di pintu gerbang, telapak kaki itu. Terus bukan mempelai. Mumet tinggal pengajaran ini. Sandunya mumet tinggal ngomong ini. Ayo. Nah, kita harus clear bicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Jangan ada yang merasa paling benar. Wah, aku sudah sempurna, aku sudah posisi di ruang Maha Kudus. Aku pasti impactnya apa? Ya sudah, kalau memang posisi itu jangan punya pandangan yang di bawah, itu tidak berguna. Mereka melengkapi semuanya. Semua sedang berjalan menuju pada kesempurnaan. Bagaimana sekarang kita menjadi pohon kehidupan? Artinya kita berdampak di dunia ini.
Sebab di surga nanti sudah tidak ada orang sakit kan. Di surga nanti sudah tidak ada orang susah kan. Di surga nanti sudah tidak ada orang mengeluh kan. Berarti manfaat dari pohon kehidupan itu ketika di surga atau di bumi. Sekarang Amsal pasal 3. Jadi pengajaran hikmat, pengajaran untuk mempelainya Tuhan, untuk pengantin. Jika nanti ini kalau kita pahami, kita ini menjadi pohon kehidupan atas keluarga kita. Wis ono apa-apa, ono masalah apapun dalam keluarga, adalah saling melembut hati, saling merendahkan hati satu sama lain, pasti damai. Nyatanya keluarga Nuh aman kok. Amin. Keluarganya Nuh diselamatkan. Banyak keluarga-keluarga orang-orang kudusnya diselamatkan. Keluarganya Yusuf dan Maria bahkan mendapat kasih karunia. Mulai ayat pertama. Ini poin-poin yang harus kita pahami untuk kita hidup eksis pada generasi akhir zaman yang betul-betul Tuhan menggenapi firman-Nya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. ya ini penting. Pengajaran ini harus menjadi titik fokus kita. Baik yang ngajar juga harus fokus, jangan sampai salah apa yang diajarkan. Sama hanya membangun benda-benda tabernakel. Tukangnya fokus, ada aturannya, ukurannya berapa, bahannya apa saja. Fokus, jangan lupakan ajaran. Dan hati kita harus memelihara perintah itu. Kalau dalam pelaksanaan pekerjaan membangun perabot tabernakel, maka ada aturan, ada perintah, ada pelaksanaan. Nah, itu menjadi perhatian kita. Kita pelihara, kita perhatikan, kita cermati, jangan sampai kita salah. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini banyak orang merindukan, banyak orang mendambakan hidupnya sejahtera. Dalam doa-doanya selalu katakan, tak doakan panjang umur. Panjang umur kalau tidak sejahtera, nggak enak juga kan? Panjang umur tidak damai, nggak enak juga. Nanti saudara bisa berkata, apa artinya Tuhan kasih panjang umur tapi tidak sejahtera? Hidup dalam himpitan, hidup dalam tekanan. Orang tua bisa jadi baper, anak-anak nggak teke, blas. Jadi orang tua juga harus paham betul. Jangan baper juga, jangan jadi orang tua. Makanya harus harus sibuk. Jadi orang tua jangan nganggur. Artinya mau ngapa aja gitu loh, mau di rumah cari kegiatan apa, bikin kegiatan apa. Kalau nganggur, lenger terus begitu nanti bahaya. Nanti bisa blank. Berupaya, berjuang, berupaya. Aktivitas apa? Mungkin nanam-nanam, mungkin resik-resik. Sudah bersih, bersihkan lagi. Sudah bersih, dilapin, sudah dilap, dilapi lagi. Maksudnya itu biar ini gerak gitu loh. Biar tangan-tangan itu gerak. Botol jadi bersihkan, tapi sudah bersih berapa? Ya apa-apa. Jangan tersinggung. Tapi nah kalau banyak area, luas areanya, ya kegiatan ada saja. Pastor ini sampai belenger ya.
atau pusing. Bersihkan belakang, depan tukul, depan, samping, udah. Jadi panjang umur, lanjut usia, sejahtera, ditambahkan kepada janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Terus Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. ini aturan. Jadi membangun kehidupan yang damai, membangun kehidupan yang rukun. Kita berpikir menggenapi janji Tuhan. Nanti begini, nanti begitu. Tuhan memang merindukan kita ini akan dimuliakan. Tapi nanti endingnya memang ke sana. Tapi ingat, kita sekarang kita ditugasi oleh Tuhan. Amanat agung itu jangan dilupakan. Amanat agung bertujuan supaya kita bergumul berdoa, mentobatkan banyak orang, memenangkan banyak orang, mendewasakan banyak orang. Artinya hidup kita berdampak bagi orang lain. Bahasa ilmiahnya kita bisa sinergi, bisa kerjasama dengan yang lain. Di semua lini, di dunia bisnis, saudara bisa menjadi saksi di sana. Saudara bisa menjadi berkat untuk relasi saudara. Saudara bisa memberkati banyak orang lewat bisnis saudara, lewat usaha saudara. Di sana ada aturan yang harus saudara taati, yang harus saudara kerjakan. Sebagai anak, kalau kita melupakan ajaran, nanti mempermalukan diri kita sendiri. Mulai diajari bagaimana anak itu hidup bersih. Hidup bersih itu juga pengajaran. Bersih dirimu, badanmu. Jangan malas mandi. Kalau anak sudah malas mandi, itu bahaya. Bahaya. Jadi jangan dibiarkan kalau anak sudah mulai tersusupi roh kemalasan, malas mandi, malas bersih-bersih badannya. Terus nanti cuciannya itu ditumpuk, ditimbun sebanyak-banyaknya begitu. Kaya neng hotel begitu ditimbun, taruh di wadah, langsung didekatkan pintu di luar begitu. Nah, anak sekarang kadang perlu diajari juga. Maaf, itu bagian dalam ditaruh paling atas, padahal ditaruh di luar sana. Tolong ajari anak-anak, jemur pakaian saja harus ada aturannya, kan begitu kan? Betul? Kalau jemuran itu di tempat yang paling banyak kok dilihat orang, ya yang paling dalam-dalam itu ya jangan ditaruh paling depan. Kan begitu kan? Orang malah pakaian dalam ditaruh nang pager ngarep dhewe. Engko nek dikira larangan ya apa? Ana pemulung. Wah, puji Tuhan iki sih. Pemulungnya wah bejo iki barang nyar iki sih. Ban riyoyan paling dienggo pisan tok. Dijupuk karo pemulung ya apa? Jangan begitu, harus tertib, belajar tertib. Ketoknya gitu kan, tapi ini pengajaran. Orang yang hidup dalam Roh Kudus itu uripe tertib. Jangan muluk-muluk sing dhuwur-dhuwur kegerakan. Nanti dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dari bangsa ke bangsa. Diajari kegerakan itu diajari di dapur ada kegerakan, ya kan? Di ruang tamu ada kegerakan apa? Bersih-bersih. Tanganmu gerak, pikiranmu gerak. Jangan mikir gerak, sampai neng panggung, neng pulau sana, negara sana. Ojo mikir ngono kegerakan itu. Ya kalau dapat kemurahan ke sana jalani. Tapi kan juga itu pengorbanan. Kalau mentalmu tidak siap, ada-ada saja. Belum cuacanya berbeda, iklimnya berbeda. Dari sini ke Israel beda, di sini melek, saudara di sana nanti tidur. Di sini saudara biasa tidur, di sana saudara melek. Apa kira-kira iso? Apa orang ngeliang? Tak delok wonge aku nek orang ngeliang. Lalu pulang dari sana itu paling cepat 2 minggu. Itu paling cepat. Berarti orangnya fit, sehat tenang. Sebulan.
Kalau saudara biasa lelat, biasa ngantuan, tak jamin 2 bulan lagi pulih. Jet lag itu. Saudara seperti orang apa ini? Yang gelian-gelian apa sih? Vertigo. Nah, pernah vertigo kan? Tapi orang temen ini loh. Kayak ngelelesi tapi rasanya arep melek ya ora iso, turu ya ora iso, kan enak ngono kuwi. Pikirnya enak. Nah, sementara saudara di sana harus melayani, saudara singer mungkin, worship leader mungkin, sementara ngelian-ngelian begitu. Iya kira-kira. Saudara terkasih dari Tuhan. Oh haleluya. Padahal saudara ngeliling. Saudara fit. Ini sungguhan. Maka kalau saudara biasa teler-teler, biasa ndak fit, diajak ke sana. Wah ini perapawaan. Karena apa? Kalau di sana tidak bisa ngomong-ngomong, ngelengger malah ngurusi pasien. Di tengah-tengah kegerakan pembangunan tubuh KKR seminar malah ngurusi pasien. Ya Allah ya. Aduh, kerono sih. Lelada lagi jamnya terbatas, kadek keroan barang. Nyile pistule ide. Ngegebuki punggungmu. Saudara, kita harus pengajaran itu pendidikan mental itu. Jangan berpikir, wah aku mau seperti itu. Nah dari sekarang mendisiplin mental, membangun mental itu dari sekarang. Makanya harus dipastori, tidak ada orang tua menang. Karena apa? Ya anak, kami pengen anak-anak yang ada di pastori ini menjadi anak-anak yang kuat, punya mental militan. Orang gampang mengeluh. Hidup dalam kondisi apapun bisa. Makan daun-daunan, ada sayur-sayuran oke. Makan pakai garam oke. Makan sayur ini oke, sayur itu oke. Telur tambah banget oke nih. Daging sangat oke. Yang lain-lain daging, telur dan sebagainya dasar. Tambah lele, ikan gabus. Tambah luar biasa gitu. Pisang rebus tidak mau, umbi-umbian tidak mau. Suatu saat nanti, kalau tanda 666 itu di pasar, sudah tidak mau belajar. Warung kecil itu bayarnya pakai begitu. UMKM itu nanti bayarnya sudah bukan pakai uang cash. Terus apa dia ngomong? Anakmu marah apa? Ya puji Tuhan juga yang mau nawai di WDC itu, anakmu sing gak gelem dididik ben ngrasane ngono. Ya tenang dong itu. Sidik-sidik itu sudah ada negara mana yang sudah pakai bayar pakai. Dan lama-lama gratis. Subsidi total. Apakah Indonesia tidak mampu dengan kekayaannya untuk mensubsidi kecukupan pangan? Sangat mampu Indonesia. Dan itu suatu saat akan terkelola begitu karena geopolitik. Kalau sudah tidak pakai itu, sudah tidak boleh belanja, tidak boleh jual, tidak boleh beli. Tetap mempercayai Yesus. Yang suka mie, tidak boleh lagi beli mie. Suka pentol, gaya diri. Lah terus tepungnya dari mana? Nanam puhung, diparut kayak pentol diri. Lalu piye? Saudara, ini fakta nanti. Oleh sebab itu, kalau anak-anak dididik, anak-anak ditempa, diajari hidup itu tertib. Bagaimana kita sepele, mama kilo ngurusi pakaian, ngurusi makanan, ngurusi kebersihan kamarmu, kebersihan pakaianmu, kebersihan alat-alatmu, semua. Kenapa orang tua harus terus bicara? Karena apa? Akhir zaman ini semakin ketat. Dan maaf, orang tua tidak selalu mendampingi Anda.
sebagai anak-anak kan belum bisa langsung ucul dewe gitu kan, belum bisa kan. Teruskan dulu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kita itu setia, kalau itu kita mengasihi didikan, mengasihi teguran, kalau ditegur, apalagi anak, ini rahasia kemuliaan, ngomong yang santun dengan orang tua. Dimanapun juga, saudara akan ketemu aturan. Dimanapun juga, saudara akan berkompetisi. Jangan anggap rekan sekerjamu, mungkin sahabat karibmu di kantormu, di area pekerjaanmu, di sana adalah lahan, ajang, lapangan kompetisi. Di sana ada aturan. Kalau saudara membiasakan diri lemah lembut, tunduk pada aturan, kurang ngerti meneng, aja bantah dhisik. Anak sekarang ini keminter, merasa pinter, kok dicoke nangis. Orang tua itu pernah muda, lah saudara yang muda-muda belum pernah tua. Nek dikandani wong tua, aja mbleyer. Di kantor ada kompetisi. Ada orang yang akan menyusahkan saudara juga kan di kantor. Tidak senang dengan gayamu berpakaian. Kalau yang perempuan tidak senang dengan lipstikmu, tidak senang dengan gaya rambutmu, tidak senang cara jalanmu, tidak senang sepatu yang kau pakai. Kompetisi. Makanya hati-hati. Bagaimana supaya kamu bisa hidup dimanapun juga, sehingga tidak ada lawan bisa. Semua orang jadi sungkan kepada saudara. Semua orang menjadi enggan kepada saudara. Semua orang menjadi menghormati, menghargai saudara. Kasih. Biasa mengalirkan perkataan dengan lembut. Kalau sudah bersentuhan dengan orang lain, jangan ego. Kalau pengen ilmu tambah banyak, maka ketika dihantam orang, jangan tegar, tapi lenturkan diri. Sudah tidak akan sakit. Orang menghantam saudara, sudah ganti hantam, sakit. Lenturkan hatimu, kuasai jiwamu, hantam dengan kekuatan kasih. Tuhan tahu menyelidiki. Kalau saudara bawahan, saudara juga diamati oleh atasan saudara. Dikatakan apa? Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Berarti yang mempermuliakan kita siapa? Tuhan. Yang mengangkat saudara di posisi saudara itu Tuhan. Tuhan dulu menghargai saudara karena saudara berharga di mata Tuhan. Maka manusia ditekuk sama Tuhan untuk mengangkat saudara. Oh, posisimu naik. Kalau di perusahaan durung wis ngeyelan, itu bahaya itu. Ngalamat dipecat. Durung wis ngeyelan. Sudah baru jadi anak buah tukang sapu, karyawan biasa wis ngeyel. Apalagi ngeyel dengan atasanmu. Wah, Tuhan lihat dari atas. Kenapa kamu gak berharga? Nah, Tuhan sudah meluncurkan penilaian tidak berharga. Apa manusia mau ngangkat saudara? Pimpinanmu disumbat sama Tuhan.
nilainya di bawah 10. Harusnya 50, nilainya di bawah 10. Ilmu kerajaan surga itu luar biasa. Tuhan itu, sekalipun manusia itu harus berjerih lelah, ibarat itu gitu ya, berjerih lelah, memeras keringat, tetapi Tuhan itu juga tidak setega itu melepaskan manusia, apalagi imamat yang raja. Berharga di hadapan Tuhan. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, percaya dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertianmu itu seberapa sih? Kalau kita ini jadi buruh biasa, saudara berpikir, wah itu direktur itu, kok bisa jadi direktur itu? Berarti ilmunya banyak. Nah, tentunya berpikir, ilmu apa saja bisa naik sampai ke titik itu. Atau andai kata toh sebagai karyawan biasa dengan gaji UMR, bisakah aku seorang karyawan biasa terus berkatnya direktur? Piye caranya? Kalau memang Tuhan berkemurahan memberikan hikmat, Tuhan pasti memberkati. Ayat seterusnya. Apabila dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Nah, akui Tuhan dalam segala lakumu, dalam setiap jalan, maka ia akan meluruskan jalan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakmu. Saya waktu itu ketika kemarin itu ujian di PCA, hati saya itu Mbak Istri, kok di PCA? Ya apa tuh? Itu BNI yang berjata. Iya tuh, tapi sebenarnya dia punya pengalaman ujian di PCA. Saya tuh bisa menangkap loh, anak itu jatahnya di BNI yang dikata diterima, bukan PCA. Kok ternyata benar? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, ya kan? Bukan kehendakmu kan? Bukan kehendak saya, tapi ikuti alurnya Tuhan. Kalau kehendaknya Tuhan yang jadi, maka kita ini tinggal menjalani apa yang menjadi ketetapan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, kemampuan kita terbatas. Untuk target standar menjadi mempelai yang bijaksana, perjalanan kita terus banyak menghadapi ujian, tempaan, ujian, didikan, tempaan, ujian, didikan. Jadi kita belum layak merasa paling bijak kan. Yang penting kembali kita fokus apa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan pada kita kerjakan dengan setia. Kita kerjakan dengan rasa takut kepada Tuhan, bahwa kita mendapat penghargaan, kita mendapat perhatian, masih dipercaya Tuhan untuk melayani. Seterusnya, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, kalau kita meninggalkan kejahatan, menjauh kejahatan, maka kita dipulihkan. Pikiran kita freshkan, pikiran kita kudus, hati kita kudus, jiwa kita juga disegarkan oleh Tuhan. Tulang kita dikuatkan. Jangan ada kekerasan hati. Udah kita sadari ada kita ini manusia, banyak cacat celah, banyak kekurangan, banyak kegagalan. Tapi ketika kita menundukkan diri, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita dipersiapkan menjadi pohon kehidupan. Terus ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, Tuhan memberkati kita, mencukupi kita dengan harta, dengan kekayaan, dengan fasilitas, dengan sarana prasarana. Manfaatkan itu, kelola itu dengan baik untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Di sana ada hasil pertama, itu buah sulung, ada penghasilan, semua kelolalah dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Janjinya Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Terus dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. ya, janjinya Tuhan, ini janjinya Tuhan itu tidak main-main. Sampai kita berlimpah itu ambil. Nah, kita menetapkan wadah. Sebab manusia yang punya ambisi itu kadangkala karena tidak menetapkan wadah, sehingga selalu kurang. Tahu maksudnya ya? Jadi kalau gelas itu ukurannya 250 ml, ketika air dituang di gelas itu kapasitasnya 250, ketika dituang 1 liter di situ, maka yang 750 dia limpah, yang 250 itu mencukupi hidup kita. Artinya kita menetapkan batas kecukupan hidup kita dengan cara apa? Mengucap syukur. Sampai kapanpun kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk Tuhan, untuk orang lain, kalau kita tidak menetapkan batas cukup. Karena apa? Selalu kurang. Nanti aku kurang kok, aku aja masih kurang ini, aku masih kurang itu. Karena tidak pernah bersyukur, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain. Untuk pekerjaan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Batas kecukupanmu tidak sudah tetapkan dengan ucapan syukur. Kalau kita menetapkan batas ucapan syukur, maka udahlah, ini Idul Fitri, enggak usah beli ini beli itu, udah pakai ini aja cukup. Idul Fitri ikut tiba pakaian baru, enggak ada main melarang. Tetapi kalau kita bisa mengucap syukur, ini aja cukup kok. Kenapa harus beli? Mendingan dananya dialokasikan. Oh, pekerjaan Tuhan perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Biar semakin tertata. Kan begitu pastinya. Jangan kalah sama tetangga. Ya, jangan sama tetangga. Mereka bisa kok seperti itu. Sekian persen alokasikan. Juga masjid rapi-rapi, pondoknya bagus-bagus. Yang dulunya belum ada menjadi ada dengan marmer yang bagus. Karena apa? Komitmen menetapkan wadah dengan ucapan syukur. Bukan karena nek wis akeh aku lagi bisa. Kapan banyaknya? Selagi kita tidak menetapkan wadahnya, aku cukup sekian, yang ini berarti limpah. Ini kita alokasikan. Jangan sampai ketika berlimpah dengan program baru lagi. Wah, aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Berlimpah-limpah, tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana melayani Tuhan dengan harta yang terbaik. Jangan sampai salah itu. Tuhan mau melimpahkan semuanya, tetapi kita harus bijak. Ayat 11, hai anakku, kalau engkau menolak didikan Tuhan. ya, ketika Tuhan mendidik saudara, orang tuamu mendidik saudara, anak-anak, Tuhan itu didik saudara ya lewat orang tuamu, lewat gembalamu, lewat orang-orang sekitarmu. Saudara dididik di tempat. Jangan nolak didikan. Orang tua didik, mengingatkan, nasihati, itu tujuannya supaya semua anak-anak itu hidup dalam kelimpahan. Terus, dan janganlah engkau bosan akan peringatan. nah, ketika diingatkan jangan bosan, jangan sewot.
jangan gondok, jangan mutung. Ketika di perusahaan, ketika masuk dunia bisnis, sekalipun toh siapapun yang mengingatkan, jangan sewa, jangan gondok mutung, bersungguh-sungguh. Sebab yang rugi saudara sendiri. Bagaimana ketika saudara mutung tidak terima, ketika sudah diingatkan, langsung keluar SP1, SD2, SP3, DIS. Memangnya enak bekerja, cari kerjaan sekarang. Orang cari kerjaan sekarang, orang tua muliakan, ini sesambate wong. Kuliahkan S1, sarjana ekonomi, manajemen bisnis, manajemen komputer, manajemen ini, akuntan, dan lain sebagainya, semua sarjana. Apa gampang terus masuk kerjaan? Enggak. Mereka itu berjuang, ribuan, ratusan ribu pengangguran berjuang untuk pekerjaan. Yang kali kalau masuk pekerjaan, jangan tanya gajinya berapa, aku dapat apa, aku dapat fasilitas apa saja. Kerjakan dulu saja. Turun-turun itu fasilitas. Siapa yang mau sekolah STT? Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Dapatnya apa? Fasilitasnya apa? Tuhan, aku dapat apa? Langsung sama Tuhan di-kick. Napasnya mengkis-mengkis. Jadi selama ini gratis, oksigen gratis, rambut gratis, tukul tidak perlu ditarik. Iya kan? Sudah pernah biar rambutmu cepat panjang terus lo tarik-tarik sitor-sitor? Enggak kan? Semua gratis, nikmati. Jangan sampai jadi hamba Tuhan dapat apa? Jadi full timer dapat apa? Jangan. Kalau posisinya tidak di situ, jangan menghinakan begitu. Tapi kalau posisinya di situ, jangan sekali-kali juga menolak panggilan Tuhan itu. Nanti tidak baik untuk dirimu sendiri. Jadi jangan bosan. Tujuannya apa? Kalau masih gadis, kalau masih remaja, muda, laki, tujuannya apa? Kalau suatu saat jadi istri, kalau suatu saat jadi suami. Tuhan pengen juga, orang tua pengen juga jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Kan tidak bisa bongkar pasang. Yang bisa coba-coba. Kalau sudah masuk nikah itu tidak bisa coba-coba. Getun buri, iya. Kalau dikandani orang tua, dikasih tahu orang tua, dinasihati gembala, tidak nurut. Setelah itu baru kecewa di belakang. Bener, mau ngomong bener katanya gembala, ya malu. Sudah kadung ngotot, sudah kadung terburu nafsu. Saudara, hati-hati akhir zaman ini. Apalagi akhir zaman, banyak penipu. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. ya. Terus berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. ya, didikan itu tujuannya apa? Supaya kita dilengkapi dengan hikmat. Didikan, teguran, nasihat, peringatan, itu tujuannya apa? Kalau kita dengan lemah lembut menerima itu semua, kita dilengkapi dengan hikmat, dilengkapi dengan makrifat, sebagaimana nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Anak-anak muda, teruna-teruna pada akhir zaman akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia surgawi, supaya kuat menghadapi kenyataan hidup, supaya punya ketahanan mental, spiritual yang kuat untuk mengurai setiap persoalan hidup, tidak cengeng, tidak nangisan.
Ya, sekarang kan anak-anak masih bersama-sama dengan orang tua. Bagaimana nanti ketika dikecewakan sama si Cuplis, dikecewakan sama si Pak Ijo, nangis geru-geru. Tak kira hebat. Nah ini pentingnya legowo, pentingnya hidup dalam urapan Roh Kudus. Jangan sampai ini persoalan remaja muda, ini persoalan yang rawan. Rawannya di mana? Sudah seperti udahlah kemana-mana berdua, ngopi berdua. Nanti dikecewakan, kita hanya bersahabat saja. Sayangku, cintaku. Terus akhirnya ibadah. Nah, ibadah jangan dikatut-katutkan, maka ketika pranikah itu sesuai dengan firman saja, jangan ikuti hawa nafsu. Makanya ana sing gombal, satu saat itu depa itu gombal mamane. Gombal. Ya. Depa sekarang durung apa-apa, saya pringis. Ini kagetan nih, kena dia kagetan dipanggil. Kadang itu apa-apa siap, yang penting siap dulu saya gitu kan. Toh laksanakan atau tidak, yang penting iya. Tolong itu dibersihkan iya. Soal dilaksanakan atau tidak, suatu saat orang dilaksanakan bolak-balik iya bulan lalu wis 10 tak kerawuk di mukamu. Lempar ke sungai kamu. Lho kadung marah. Entek wong pastori. Ini tidak nurut sama Tuhan, tidak nurut sama hamba Tuhan itu antara dadi opo. Pengalaman pahit, pengalaman yang sudah gagal itu jangan diulang-ulang lagi. Mempermalukan orang tua, mempermalukan Tuhan kan. Kami itu orang tua ngajari, bukan hanya perintah itu ngacung sana. Enggak. Sekali tak perintahkan, 2 kali tidak punya. Berarti menolak didikan. Sampai nih comberan tak kerjakan, saya bisa kok. Dengan kondisi Bu Gembala sudah dipikirnya sehat. Kalaupun nanti aku kerjakan sana sini, bapak sana menyapu sana sini, bapak sana sini, penting gitu loh. Ya aku yang ini gitu. Cuma ngomong, ngomong kalau anakmu. Maksudnya itu ya wajar lah capek begitu kan. Tapi dari kondisi yang seperti itu sampai sehat sampai sekarang karena mudah mujizat Tuhan tidak bisa. Semua karena anugerah Tuhan. Sakit dirasakan. Ini kalau si nom kelar itu mau, ya gemes kan? Gemes nih kan? Gemes ini kan? Kudu tak copot bener. Gimana? Dalam pengamatan semua tujuannya apa? Supaya diperlengkapi dengan hikmat, menjadi manusia berhikmat, sekalipun masih muda, tapi tidak diremehkan di mana-mana. Sekalipun masih muda, punya potensi, punya power yang orang lain merasakan, tidak diremehkan orang. Sudah kemampuannya dikit, tidak pinter-pinter amat, tidak nurut. Perkeluarnya apa? Sadaro sudah kemampuannya terbatas, tidak pintar-pintar amat atau punya kelebihan, nurut taat diajari. Teori tidak pintar, ingat-ingat tidak pintar, banyak lupanya. Tetapi nurut, lembut hati, itu dipandang Tuhan, dilengkapi dengan hikmat. Nanti lama-lama pintar. Nes pintar juga. Nilai 5 mau dibikin 5 jadi orang untuk 5. Didongkrak engko ya apa? Senang mau nilainya 100, tapi sehari-hariannya ngangok. Senang. Akademis aku 100.
90, 80. Tapi nyekel larit ora iso. Nyekel sapu ora iso. Nyekel pel ora iso. Nyekel piring bola-bola ceblok. Piring kari 5. Begitu. Terus piye? Andai kata suatu mental seperti itu tidak diubah, tidak mau berubah, ngamuan, keras hati, gampang bersungut-sungut. Satu saat ketemu suami istri, satu manja, satu tidak bisa ngapa-ngapa. Perang sebentino, bernikah langsung. Wes, bojomu cerai namanya. Ada yang begitu. Ada tetangga sana. Oh ya, pun kulo cerai Pak. Lho kok iso? Dan dhisik asale piye to lek lho? Nggih, ya napa lho? Kali bapaknya kada nyare jare. Lho, kenapa sebabnya? Nggih, masalah kula dereng sakit kerja. Lho. itu bukti banyak yang begitu-begitu. Aku mendengar cerita begitu-begitu yang pesan. Akhirnya nek wis kaya ngene iki. Yang malu siapa? Anaknya sendiri juga dipermalukan. Orang tua, oh iya, aku jadi orang didik, tenang. Penting didikan itu. Jadi karena keuntungannya, jadi mendapatkan, berbagailah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi dari keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Terus ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Terus umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. ia menjadi pohon kehidupan Bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. amin. Didikan demi didikan itu untuk membentuk pribadi lepas pribadi anak-anak kegerakan pembangunan tubuh Kristus dengan tujuan supaya diperlengkapi hikmat makrifat. Ketika diperlengkapi dengan hikmat makrifat, memiliki kelenturan batin, pelembutan hati. Kalau punya kelembutan hati, terus dia ternyata berharga di depan Tuhan. Menjadi pribadi anak-anak kegerakan, anak-anak muda, imamat yang rajani, yang betul-betul memiliki kuasa yang dahsyat. Perkataannya tidak seberapa, tetapi mengikat. Tutur katanya orang yang hidup di dalam kebenaran. Di mana-mana sangat berdampak, sehingga menjadi pohon kehidupan bagi orang yang bersinergi dengan dirinya. Masih muda, tetapi orang tergantung kepada saudara. Perkataan punya pengaruh yang kuat. Di dunia sekuler, perkataanmu, nasihatmu, petunjukmu dituruti sama relasi-relasi saudara. Dan relasi saudara sangat diberkati Tuhan. Ini dampaknya orang-orang yang mentalnya matang, rohaninya matang. Siapapun yang berpegang padanya disebut berbahagia. Aku senang dikocokai. Aku senang kerja sama orang itu. Itu orang benar. Itu orang tulus. Itu orang baik. Itu orang setia ibadah. Itu orang seperti itu. Jangan kebalikannya. Gak senang aku sama orang itu. Judes, elek, jujur, mutilan, jahat. Nah, gimana? Enak yang mana? Ngorokan itu, dan soal ngorok dipersoalkan. Ngorok udah jadi kriteria. Semua orang yang bisa ngorok kok. Suka ngolok, tidur, bangunnya siang.
nggak komitmen, telat-telat terus, apa-apa telat. Nah, makanya disiplin kerja, disiplin di rumah, belajar disiplin. Nanti di mana saja hidup disiplin. Iso ngerawat barangnya. Di mana saudara bawa barang, itu barangmu, awas sono. Nek enggak, ketinggal sana, ketinggal sini, tinggal sana, tinggal sini, nyapu di sini, sapunya ditinggal di ruangan itu, ngepel di sana di pojok, pel sepetnya di pojokan sana, nyapu di depan, sapunya ditinggal depan, ngarit neng kebun, aritnya ditinggal kebun. Sebulan teh arit 10, karena hilang terus. Begitu, nyapu di mana-mana. Makan di kamar, taruh di kamar situ, diresep nih, gone kolong, gelasnya sampai numpuk berapa di situ, sampai jamur begitu. Celana jin, celana ini, kolor dan sebagainya juga dimasukkan. Ada orang model seperti itu. Kamarnya jadi sampah. Jangan terjadi itu di tengah-tengah imamat rajani. Jangan terjadi itu di tengah-tengah keluarga kerajaan itu. Amin. Saudara itu warga, saudara keluarga, tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus, imamat rajani yang berada dalam aturan kerajaan surga. Jangan ada yang tidak tertib. Belajar tertib, saling ingatkan satu sama lain. Tidak mudah membuat suasana keluarga tertib, hidupmu tertib, anak-anak tertib. Tapi paling tidak dengan barang-barang di sekitarnya diajari untuk tertib. Dari anak kecil, cucu, Bismail. Hal seperti itu pengajaran. Kalau itu kita terapkan sampai mulai dari sekarang, terbiasa, nanti menjadi anak yang tertib. Oh, di barangku harus saya kembalikan pada posisi yang tepat. Dari situ nanti, dari hari ke hari, hidup kita pasti diberkati Tuhan, hidup kita pasti bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan, hidup kita pasti bertumbuh dalam kuasa-Nya Tuhan. Itu yang dicari. Pemeliharaan Tuhan ini kan yang dicari. Yang dicari banyak orang, yang didoakan banyak orang. Supaya apa? Supaya kita hidup kecukupan, damai, sejahtera, umur panjang. Tetapi jarang kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan. Jarang kita berdoa mohon kebijaksanaan dari Tuhan. Untuk apa umur panjang? Untuk apa kecukupan? Usaha kita diberkati berlimpah-limpah. Kalau kita nggak punya hikmat, nggak bisa bijak, sia-sia, itu menyusahkan kita. Kekuatan hikmat dan ma'rifat itu yang Tuhan percayakan untuk kita bisa mengelola semuanya. Kiranya Tuhan berkati. Hatiku tenang. Berada di hati. Pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu, Yesus, pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku, kita sama-sama berdiri. Tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan.
tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah hatiku. Ini mataku tertuju padamu, kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah hatiku.
Tuhan yang menanam saudara. Didambakan laksana pohon kehidupan. Tuhan yang menanam saudara. Dambakan untuk berbuah-buah. Didambakan oleh Tuhan, hidupmu berdampak. Sudah ditanam di bumi. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, supaya banyak jiwa-jiwa dipulihkan ketika bersentuhan dengan pohon kehidupan itu, supaya banyak jiwa-jiwa bertumbuh sampai pada kesempurnaannya. Banyak jiwa-jiwa ditobatkan, mendapat keselamatan di dalam Kristus, disempurnakan karena makan buah dari pohon kehidupan itu. Dan hidupmu terpelihara, tidak pernah kering, tidak pernah mengalami keguguran, tidak pernah mengalami dahsyatnya terik. Dahsyatnya dengan caranya Tuhan. Di saat-saat banyak jiwa-jiwa berguguran, hidupnya tidak berdampak, Tuhan memilih saudara, Tuhan menanam saudara. Kita merambatkan akar-akar yang selalu rindu menyerang aliran air kehidupan itu, selalu rindu segarnya, sejuknya air kehidupan. Yesus, janji-Mu
kondisi dunia pada umumnya tidak akan semakin baik. Pergulakan pasti terjadi. Kegoncangan demi kegoncangan perekonomian pasti terjadi. Sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan, semua tergenapi dengan sempurna. Sementara umat pilihan Tuhan, saudara ditanam Tuhan, dipercaya kerajaan Allah di bumi. Tidak perlu takut datangnya musim kering. Sebab Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Tuhan sanggup memberikan usahamu. Tuhan sanggup memberkati usahamu, pekerjaanmu, bisnismu. Percaya. Tuhan punya cara memelihara umat kasih. Tuhan punya cara memberkati setiap pribadi mempelainya. Tetap setia, tetap mengasihi dan terus mengalirkan kekuatan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh umat. Dalam kondisi apapun juga, tantangan apapun, masalah apapun yang dihadapi umat, pertetapkan umat dalam kekuatan Tuhan, dalam kemenangan untuk mengatasi setiap persoalan. Tuhan pinjamkan kuat kuasa iman dan marifat itu, perlindungan Tuhan yang dahsyat, naungan Tuhan yang dahsyat. Setiap saat, setiap langkah Tuhan menyertai, Tuhan membela umatmu. Dan perkataan umatmu adalah perkataan kerajaan surga yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kemuliaan, yang mendatangkan kesembuhan, yang mendatangkan pemulihan, yang mendatangkan kemenangan atas setiap umat. Haleluya. Terus melayani dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri kami, yang ada di kota kami, Bumi Majapahit, sehingga menjadi berkat dimanapun hamba-hamba ditempatkan. Boleh saling menopang, saling mendoakan, sinergi satu sama lain bagi kemuliaan Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan, para pemimpin bangsa ini diberkati Tuhan, memahami rancangan Tuhan, hingga satu saat bangsa ini boleh ditobatkan, takut kepada Tuhan Yesus, bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembela kami, Juru Selamat kami, yang mampu melindungi kami, menyelamatkan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami, sampai Tuhan datang dalam kemuliaan yang sempurna. Terima kasih. Haleluya.